Menarik ya, Sudirman Said akhirnya tidak maju sebagai cagup calon gubernur DKI Jakarta, tapi dari jalur independen. Sekali lagi dari jalur independen. Bagaimana dengan jalur yang non-independen? Ya, nanti kita akan lihat apakah ada partai yang mau mengusung Sudirman Said atau tidak. Tapi memang relatif agak sulit ya. Karena partai politik itu tentu ingin mencari yang paling jagoan, dalam hal ini Anies Baswedan pastinya. Tetapi siapa tahu mereka kemudian mengarahkan dukungan kepada Sudirman Said, misalnya PKS, lalu plus satu partai lagi. Nah ini persoalannya ya. Selama partai-partai pragmatis agak berat rasanya. Dan kita juga belum mendapatkan kepastian bahwa Anies Baswedan akan maju atau tidak di Pilkada DKI. Jadi sebenarnya dua orang ini sedang in waiting. Apakah ada partai politik yang akan menjagokannya atau tidak. Sejauh ini Sudirman Said belum melamar ke partai politik apapun. Demikian juga Anies Baswedan. Tapi apakah dua-duanya kemudian akan dijagokan oleh partai politik? Saya kira agak susah. Pertanyaannya kenapa tidak diduetkan saja? Susah juga karena dari satu arus ya. Coba kita bacakan alasan kenapa kemudian akhirnya tidak dimajukan sebagai calon independen. Relawan ungkap alasan Sudirman Said batal jadi calon independen di Pilkada Jakarta. Ini di Nasional Tempo ya. Tempo.co Jakarta, relawan Sudirman Said SS Teguh Setiawan mengungkapkan alasan batal mencalonkan ya. Batal mencalonkan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM itu di Pilkada Jakarta sebagai calon independen. Relawan Sudirman Said bersepakat menghentikan proses pendaftaran pencalonan Pak Sudirman Said melalui jalur independen, kata Teguh dalam keterangan resminya pada Senin 13 Mei 2024. Seperti diketahui, Sudirman menggandeng Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI Abdullah Mansuri sebagai pasangannya untuk melaju di Pilkada DKI Jakarta lewat jalur independen. Ini saya pakai baju Ikatan Pedagang Pasar ya yang diberikan Abdullah Mansuri. Mereka juga telah meminta akses sistem informasi pencalonan atau silon kepada KPU DKI Jakarta. Akses tersebut sebagai sarana untuk mengumpulkan syarat dukungan. Sebagai informasi, syarat calon independen harus mengumpulkan dukungan dari 618.968 warga DKI Jakarta yang minimal tersebar di 4 kabupaten kota. Batas waktu pengumpulan dukungan ini sudah lewat, yaitu pada Ahad kemarin 12 Mei 2024 pukul 23.59. Teguh melanjutkan relawan SS telah bergerak mengumpulkan dukungan mulai 1 Mei 2024 hingga batas akhir pengumpulan syarat dukungan. Per 12 Mei 2024 kata dia pihaknya telah mengumpulkan 319.000 dukungan. Sedangkan waktu yang diberikan KPU sangat terbatas. Belum lagi kendala sistem silon down dan sebagainya, beber Teguh. Kendati demikian, dia menyebut relawan Sudirman Said terus berkonsolidasi dengan partai politik. Dengan begitu Sudirman bisa diusung lewat partai politik. Teguh menuturkan kredibilitas Sudirman Said tak perlu diragukan. Dia mengklaim Sudirman adalah figur yang potensial dan pas untuk memimpin kota Jakarta yang akan mengalami transisi fundamental. Selain itu, dia menilai Sudirman tumbuh dari keluarga yang sederhana sehingga memiliki empati untuk mengentaskan kesejahteraan warga Jakarta. Kami tidak berhenti, hanya akan berubah strategi. Semoga Pak SS tetap bersedia untuk dimajukan menjadi cagup DKI di Pilkada 2024, ucap Teguh. Sebelumnya KPU DKI Jakarta telah menutup pintu pendaftaran bakal cagup dan cawagup dari jalur independen, ya, jalur perseorangan maksudnya. Tercatat hanya satu paslon yang mendaftar hingga pendaftaran ditutup kemarin,
yakni Purnawirawan Polri Dharma Pongrekun yang didampingi dosen Institut Sains dan Teknologi Nasional bernama Erkun Wardana Abioto. Sedangkan pihak-pihak yang batal mendaftar adalah Sudirman Said Abdullah Mansuri, suami Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid yang bernama Nur Fajriansyah, mantan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sekaligus anggota DPR RI pada 2012-2014 Pompida Hidayatullah, dan Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia John Muhammad yang didampingi oleh Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Suci Fitria Tanjung. Ya, sahabat sekalian, itu tadi alasannya ya. Sekali lagi alasannya karena sampai batas waktu yang ditentukan tidak mampu memenuhi syarat dukungan, hanya separuh ya. Dan ini tantangan ya, sekaligus sinyal bahwa memang tanpa perintah Anies Baswedan agaknya memang sulit bagi Sudirman Said untuk bisa menggarap ceruk pasar Anies Baswedan. Kecuali mungkin paling gampang dimajukan oleh partai politik. Tapi untuk dimajukan partai politik sepertinya akan sulit juga. Karena ada beberapa orang juga yang berkeinginan untuk maju tapi hanya tidak maju, Jumhur Hidayat misalnya, yang punya basis buruh tapi tidak maju juga. Akhirnya Sudirman Said tidak memenuhi syarat. Anies Baswedan belum memutuskan tetapi sudah dipinang oleh Nasdem, lagi-lagi Nasdem, dan kemungkinan besar PKS pun mau. Seandainya kemudian PKS yang seandainya Anies Baswedan mau maju dan PKS mungkin mau mengendorse, tapi kita tidak tahu ya bagaimana sikap Anies Baswedan. Sekarang Anies berada dalam kebimbangan yang luar biasa antara maju dan tidak maju. Mayoritas mengatakan ingin maju, ya. Mayoritas sebenarnya mengatakan lebih baik tidak maju. Hanya memang orang-orang sekitarnya, orang-orang yang ingin mendambakan kompetisi di bawah Anies ya menginginkan dia tetap maju. Walaupun saya mengatakan kalau Anies maju maka kita kehilangan sosok pemimpin oposisi ya dari kalangan yang katakanlah sudah terbukti memiliki gerbong, memiliki massa, yaitu Anies Baswedan. Kecuali Anies sendiri tidak berminat untuk menjadi katakanlah istilahnya. Tapi ya mudah-mudahan tidak begitu ya. Nih, andai Sudirman Said calon independen berhadapan dengan Anies calon dari parpol, ternyata memang masih banyak yang mendukung Anies Baswedan ya dengan 20.000 voting. Kemudian ketika soal dukungan terhadap Anies Sudirman Said juga gede, 34.000 setuju mendukung 76%, tapi ketika tidak dihadapkan kepada Anies ya. Kemudian ini ya 10 hari yang lalu, mana yang Anda dukung? Ada 24.000 voting. Anies maju Pilgub Jakarta 29%, tidak maju 69%, ragu-ragu 3%. Jadi sebenarnya orang tidak menginginkan Anies maju ke Pilgub Jakarta, tetapi cukup menjadi kingmaker. Tapi ya yang menjadi persoalan adalah Anies sendiri belum tentu dia mau untuk menjadi kingmaker karena tadi